Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Faizal Fikri. Dalam hal ini mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja untuk mendukung channel Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Rabbi israhli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Hadirin sidang jamaah salat duhur yang kami hormati dan muliakan, pada kesempatan singkat ini saya mengajak kepada kita semua untuk sama-sama kita bersyukur bahwa pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan juga diberikan kesempatan, dan kita berada di tempat kampus yang notabene adalah tempatnya dunia akademik. Di dalam dunia akademik tentu ada kesejalinan antara iman, ilmu, dan amal, dan kesejalinan itu tentu saja tidak terpisahkan, karena antara iman yang diyakini, ilmu yang dikaji, dan amal yang diperbuat merupakan tiga serangkai yang tidak terpisahkan. Hal itu juga hampir sama dengan rukun dalam agama kita. Ada tiga juga yang serangkai, yaitu ada iman, Islam, dan ihsan. Iman terletak pada keyakinan, Islam terletak pada amal perbuatan, dan kemudian ihsan itu juga pembagusan di dalam perbuatan itu yang terkait dengan keimanan. Hadirin yang berbahagia, tidak hanya itu, kita juga senantiasa mengkaji di dalam rukun yang biasa kita pelajari atau mungkin juga para dosen sebarkan ke para mahasiswa. Itu tidak sah suatu ilmu manakala tidak mencakup kepada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu terkait dengan wilayah kajian, epistemologi adalah metodologi atau cara pengkajian, dan aksiologi adalah kemanfaatan dari sebuah ilmu. Pun demikian halnya ketika secara kelembagaan kita juga memiliki tridharma yang menyebutkan ada tiga, yaitu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya sedang meneliti pada aspek yang ketiga dari semua unsur-unsur yang tadi saya sebutkan, bahwa di dalam ilmu ada aksiologi, bahwa di dalam iman ada ihsan, bahwa di dalam tridharma ada pengabdian, yang manakala tidak ada salah satunya maka kemandulan terjadi. Dan ini juga seiring dengan sebuah peribahasa, al ilmu bila amal kasajar bila samar. Apabila sebuah ilmu tidak diamalkan, tidak disebarkan, tidak dimanfaatkan, maka ibarat sebuah pohon yang tidak berbuah.
Dan ini maknanya bahwa kemanfaatan itu menjadi sebuah puncak dari keberilmuan seseorang. Dan ini artinya bahwa kita sangat dinantikan bagaimana implementasi dari keberilmuan kita, baik itu bagi diri sendiri maupun juga dalam konteks masyarakat. Oleh karena itu, di sini menandakan betapa bahwa pentingnya, kalau dalam bahasa Tridharma itu pengabdian, di mana tidak cukup kita hanya rajin mempelajari, rajin juga meneliti, tanpa pengabdian kepada masyarakat, maka lembaga akan menjadi seolah menara gading yang itu kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan kalau misalnya tadi di dalam keilmuan juga mementingkan atau menandaskan adanya aksiologi, berarti tidak sah sebetulnya kalau hanya berkutat kepada dua aspek, yaitu ontologi dan epistemologi. Hadirin yang berbahagia, di sini nampaknya kita teringatkan bagaimana sejatinya sebagai seorang akademisi tentunya memiliki perhatian untuk bagaimana juga mengabdikan ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita gali ke tengah masyarakat. Karena masyarakat di sana tentu saja sangat menantikan bagaimana kiprah para akademisi untuk mewarnai lingkungan sekitarnya. Manakala mereka dibiarkan tanpa kepedulian dari insan akademis, tentu saja mereka ada di dalam kegelapan tanpa cahaya penerang dari kita semua. Bagaimana itu semua bisa kita lakukan? Tentu saja ada sejumlah hal yang bisa kita lakukan. Misalnya ada beberapa langkah yang bisa kita kembangkan. Setiap prodi tentu saja memiliki core keilmuannya, maka ada baiknya setiap prodi itu juga memikirkan tidak hanya pembelajaran, tidak hanya penelitian, tapi bagaimana juga memikirkan bentuk binaan atau core pengabdian dari masing-masing prodi. Kalau di UIN Bandung ini ada sekitar 54 prodi, dan setiap prodi itu memiliki core pengabdiannya masing-masing, maka insya Allah paling tidak di lingkungan Jawa Barat ini akan sibuk dan tersibukkan dengan pewarnaan dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pun demikian, bagaimana halnya dengan para dosen misalnya, di sini memegang setiap mata kuliah, dan setiap mata kuliah manakala ada aspek aksiologi di dalamnya, karena itu termasuk ilmu yang diajarkan, maka akan bagus manakala di antara sekian pertemuannya ada juga yang kemudian dipikirkan untuk mengabdi di tengah masyarakat. Metodologi untuk itu sesungguhnya telah banyak dikembangkan. Salah satu di antaranya misalnya service learning. Service learning itu adalah mengembangkan dari pembelajaran ke arah praktek pengembangan dan pelayanan. Dan itu bersifat dari teoritik kemudian ke aplikatif. Kemudian kita juga bisa mengembangkan secara induktif, di mana kita mempelajari masyarakat apa yang dibutuhkan atau apa yang kemudian menjadi aset dari masyarakat itu kemudian kita tumbuh kembangkan, dan itu kenal dengan metode ABCD. Dan ada juga metode yang kemudian menjadi perpaduan di antara keduanya, yaitu merupakan mix antara deduktif dan induktif, di mana para pengabdi itu bisa memadukan antara ilmu yang dipelajarinya dengan aset yang kemudian dimilikinya melalui partisipasi action research. Jadi hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini sebetulnya masyarakat menantikan kita semua, bagaimana kiprah kita, sehingga dari ilmu yang dipelajari itu mereka juga turut merasakan apa yang dipelajari dan digali selama ini menjadi teoritik, menjadi aplikatif, kemudian dirasakan oleh masyarakat dan mereka semua. Di tengah-tengah
ketidakmenentuan atau mungkin juga kegoncangan baik ekonomi, politik, sosial, budaya, disinilah barangkali kita semua memberikan warna dan penerang ke masyarakat itu sebagai sebuah keniscayaan, bukan cuma sebagai kebutuhan tapi juga kewajiban, karena kita memang di dalamnya ada tridharma perguruan tinggi. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, sekedar untuk mengingatkan khususnya kepada diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan secara bertahap apa yang mungkin kita laksanakan. Demikian saya apa yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.